Yunani adalah tempat di mana akal manusia menjadi merdeka. Kemerdekaan tersebut ditandai dengan dijauhkannya mitos. Orang Yunani kuno percaya bahwa untuk mencapai kebenaran sejati, yang dibutuhkan manusia hanyalah indera dan akal sehat. Salah satunya adalah Sokrates. Sokrates dilahirkan di Athena, salah satu polis Yunani pada tahun 470 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang pembuat patung, sementara ibunya adalah seorang bidan. Awalnya ia ingin meneruskan profesi ayahnya sebagai seorang pembuat patung. Namun, hati nurani Sokrates membawanya menjadi seseorang yang lebih mencintai kebenaran. Keseharian Sokrates adalah berkeliling di wilayah alun-alun kota Athena. Ia berbicara dengan siapapun yang ia temui, tidak memandang status sosialnya. Baginya berbicara kepada manusia lain adalah kesenangan tersendiri. Selain itu, Sokrates juga percaya bahwa dialog adalah cara untuk mencapai kebenaran. Ada sebuah memorabilia tentang Sokrates yang membahas mengenai kebijaksanaan dan kesenangan dunia. Di sini saya akan mengulas mengenai sosok Sokrates yang sedang berdialog atau menceritakan tentang Hercules. Dan hal ini diabadikan oleh Xenophon, yakni salah satu muridnya, yang kali ini sedang membahas tentang kebajikan dan kesenangan dunia. Dikisahkan suatu kali, Sokrates menceritakan tentang Hercules, tokoh dalam mitologi Yunani yang sedang memasuki usia dewasa. Hercules harus memilih jalan seperti apa yang akan ia tempuh. Apakah jalan kebajikan atau kejahatan? Untuk itu ia mencari tempat yang sepi untuk berkontemplasi. Dalam perenungannya ia tiba-tiba didatangi oleh dua sosok perempuan dari kayangan yang sama-sama berparas cantik. Lantas kemudian salah satu dari mereka mulai merayu Hercules dengan mengatakan, "Aku memahami Herculesku tersayang, engkau ragu jalan mana yang harus ditempuh. Jika kamu mau menjadi temanku dan mengikutiku, aku akan menuntunmu ke jalan yang paling mudah dan paling menyenangkan. Di sana engkau akan merasakan semua manisnya kehidupan dan kehidupan yang terbebas dari setiap masalah. Di sana kamu juga tidak akan terlibat peperangan atau urusan dunia, tetapi hanya akan mempertimbangkan bagaimana memuaskan semua indera, seleramu dengan warna-warni terbaik dan minuman paling lezat. Penglihatanmu akan benda-benda yang paling menyenangkan, atau aroma wangian yang paling kaya. Merasakan pelukan yang hangat, beristirahat di tempat tidur yang paling lembut, merasakan tidur yang nyenyak dan nyaman, dan menikmati tanpa ada kepusingan sekecil apapun." Perempuan tersebut kemudian melanjutkan tawarannya tentang berbagai kemudahan yang bakal didapatkan Hercules jika mengikutinya. Ia juga meyakinkan Hercules bahwa tidak ada kerja keras yang diperlukan, bahkan Hercules bisa menikmati begitu saja hasil dari kerja keras orang lain. Kemudian ketika Hercules menanyakan namanya, perempuan tersebut berkata, "Teman-temanku dan mereka yang sudah mengenalku dengan baik dan berjalan bersamaku memanggilku dengan nama kebahagiaan. Tapi para musuhku dan mereka yang ingin merusak reputasiku menyebutku sebagai kesenangan duniawi." Sementara itu sosok perempuan yang lain pun mendekat dan berkata pada Hercules, "Aku juga datang kepadamu, wahai Hercules, untuk menawarkan bantuanku. Aku sangat mengenal benih keilahian dalam dirimu dan telah mengamati kemuliaan sifat-sifatmu bahkan sejak masa kanak-kanak, dan karena itu berharap bahwa jika engkau mengikuti jalan yang mengarah ke tempat tinggalku, engkau akan memasuki perjalanan yang hebat dan meraih kemenangan yang mulia. Dan dengan demikian aku pun akan merasa menjadi lebih terhormat dan termasyhur di antara kaumku. Tetapi," kata perempuan tersebut, "sebelum aku mengundangmu ke dalam lingkungan dan persahabatan denganku, aku akan bersikap terbuka dan jujur padamu dan harus mengemukakan kebenaran yang sudah tak terbantahkan ini, yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar berharga yang dapat diperoleh tanpa rasa sakit dan kerja keras.
karena para dewa telah menetapkan harga bagi setiap kesenangan sejati nan mulia. Ia kemudian menjelaskan bahwa jika Hercules ingin mendapatkan nikmat dari para dewa, ia harus bersusah payah menyembahnya. Dan jika ingin dicintai oleh teman-temannya, ia harus mempelajari bagaimana bersikap loyal pada mereka. Jika ingin dihormati di kota manapun, ia harus terlebih dahulu memberikan pelayanan. Dan bila ingin dikagumi di seluruh Yunani karena kejujuran dan keberaniannya, ia harus mengerahkan segenap kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik padanya. Dalam pekerjaan dimanapun, tak terkecuali jika ingin ladangnya berbuah dan memanen jagung, ia harus bekerja keras untuk mengolah tanah yang sesuai. Begitu juga jika ingin menjadi kaya dengan mengandalkan ternak, perawatan yang tepat harus diberikan pada mereka. Pun dalam peperangan, apakah engkau hendak memperluas kekuasaan dengan mengandalkan senjata, atau agar bisa membebaskan teman-temanmu yang tertawan, kemudian membuat musuhmu takluk? Engkau tidak hanya harus belajar dari mereka yang berpengalaman dalam seni perang, tapi juga harus melatih diri sendiri dalam berbagai urusan militer. Lalu jika engkau ingin mengandalkan kekuatan tubuh, engkau harus melatih tubuhmu untuk tunduk pada pikiranmu dan melatih dengan kerja keras dan rasa sakit. Ungkap perempuan tersebut yang ternyata adalah Dewi Kebajikan. Lalu tiba-tiba Dewi Kebahagiaan menyela. Engkau lihat sendiri Hercules, betapa panjang dan sulitnya jalan yang ditawarkan perempuan ini untuk bisa mencapai apa yang ia janjikan. Maka ikut jalanku saja, dan aku akan membawamu melewati jalan pintas dan mudah menuju kebahagiaan. Di sini nampaknya dialog itu terus berlangsung dengan cukup panjang, dengan pola Sokratik dialektikal yang khas dari Sokrates. Melalui dialog itu, Sokrates tidak menyimpulkan jalan seperti apa yang pada akhirnya diambil oleh Hercules. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah proses dialektika itu sendiri pada akhirnya membuat kita yang menyimak memiliki lebih banyak pertimbangan dan kebijaksanaan. Namun di sini jalan yang ditawarkan Dewi Kebajikan nampaknya terlihat menjadi lebih superior dalam prosesnya, terutama ketika berbicara tentang dampak pilihan hari ini pada hari tua nanti. Dewi Kebajikan mengatakan, mereka yang kekuatannya telah dirampok ketika masih muda tidak lagi memiliki kebijaksanaan ketika sudah menjadi tua. Di masa mudanya mereka terbiasa dengan kelambanan dan segala macam kelezatan, sehingga harus menjalani hari tuanya dengan kesulitan dan kesusahan, penuh rasa malu atas apa yang telah mereka lakukan, dan dipenuhi beban yang harus mereka pikul akibat pemborosan yang terjadi di masa muda dan menimbun kesusahan di usia tuanya. Sebaliknya, ungkap Dewi Kebajikan, yakni tentang mereka yang mengikuti jalannya menjadi terhormat dan dihormati oleh orang-orang muda, adalah mereka bisa melihat ke belakang dengan tenang atas berbagai tindakan mereka di masa lalu, dan mereka berbahagia dengan pekerjaan mereka saat ini. Melalui jalanku mereka disenangi oleh para dewa, dicintai teman-teman mereka, dan dihormati negaranya. Dan ketika periode kehidupan mereka ditentukan telah tiba, mereka tidak tersesat di persimpangan jalan yang tidak terpuji. Akan tetapi, mereka akan terus hidup dan berkembang dalam pujian umat manusia, bahkan oleh generasi berikutnya. Terima kasih.